oh ya, Hmm. dengan adanya offline, dengan adanya online, kalau kita mau main serius, kita harus pisahin barang offline dan barang Hmm. online. Hari ini kita akan live ya dengan Ibu Andrina Malia. Bu Andrina Malia guys. Jadi hari ini akan ngobrol-ngobrol soal tips untuk meningkatkan penjualan ya. 10 kali lipat guys ya. Hingga 10 kali lipat di masa pandemi ya. Dengan media online ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa buat teman-teman ya. Ini ngobrol, nanti kita belajar ya buat teman-teman juga yang sebagai reseller, dropshipper atau apapun kalian yang bergelut di dunia online guys ya, ataupun Anda yang bergelut di dunia fashion. Hari ini moga-moga bisa menjadi salah satu insight buat teman-teman sekalian ya, karena kita akan belajar bagaimana caranya bisa meningkatkan penjualan 10 kali lipat dengan media online ya. Ini saya akan invite. Moga-moga teman-teman doain hari ini supaya live-nya nggak kepotong ya guys. Karena kadang-kadang kepotong nih ya. Hai Ibu Nayara, Ibu Andrina, sorry. Ya Ibu Andrina, hai apa kabar Ibu? Baik, Apa kabar? Aduh. Baik Bu, baik, sehat-sehat semua. Ya, Ibu lagi di mana? Di Bandung ya? Rumah. Oh di rumah. Bandung, saya di Bandung. Oh Ya. siap. Wah Bandung dingin ya Bu sekarang ya kondisinya ya? Ya, lagi dingin sekarang. Lagi dingin ya? Masih kena angin Australia Bu di Bandung Bu? Masih dingin gitu? Masih dingin. Masih Kalau ya? pagi-pagi biasanya dingin banget gitu. Oke. Nice. Jadi ya Bu ya, kalau keluar Surabaya rumah gimana, gitu, Pak? kalau Surabaya masih panas Bu. Tapi ya masih peratan ini angin-angin. Apa Bu, mohon maaf? Apa angin Australinya nggak nyampe Surabaya gitu ya Pak? Nyampe sih Bu, tapi mungkin sudah agak mulai panas gitu kali ya. Sudah mulai berkurang, tapi ya disyukurin aja. Ya gitu. Okay. Bandung kondisi COVID gimana Bu? Sudah mulai aman terkendali kalau saya lihat ya, sudah mulai nurun ya kasusnya ya. Ya, sudah mulai nurun, terus kayak orang udah nggak terlalu mencekam gitu ya suasananya, meskipun kayaknya hari ini hari terakhir PSBB ya. Oke, nice. Jadi PPKM PSBB-nya sudah diakhirin di hari ini ya Bu ya? Sudah tidak ada level 2, level 1 tadi ya? Di Bandung ya? Nggak tahu juga sih ya, cuman kemarin ini kan banyak palang-palang tuh dekat rumah saya gitu. Cuman udah banyak yang dicabut gitu sekarang palang-palangnya gitu. Oh, oke. Jadi sudah mulai dilonggarin ya Bu ya? Sudah mulai dilonggarin, Ya. mungkin udah boleh dine in gitu, mungkin tapi sepi-sepi gitu, masih sepi sih kondisinya. Ya. Semoga segera pulih ya Bu. Semoga juga teman-teman ini ya, masyarakat Indonesia juga sama-sama kita menjaga supaya tidak tambah besar ya pandeminya. Terus juga akhirnya pengusaha-pengusaha, profesional-profesional bisa bekerja dengan maksimal ya. Supaya juga tidak sampai perekonomiannya turun ini. Ya. Siap. Oke, anyway, thank you so much Ibu. Hari ini sudah menerima undangan kami untuk live ya. Kami berterima kasih banget dan merasa sangat terhargai karena Bu Andrina hari ini mau join ya dengan IG Live hari ini ya. Untuk ngobrol-ngobrol seputar Nayara ya Bu ya, nayara.id nih. Dan bagaimana nih, mungkin kalau boleh dikulik-kulik ya Bu ya, nanti kira-kira bagaimana sih caranya meningkatkan penjualan gitu ya, 10x gitu ya di Nayara ID ya, nayara.id. Nah Bu, tapi sebelumnya kami biasanya ngobrol soal judul atau topik utama Bu. Kami senang sekali Bu kalau kami mendapatkan atau mungkin mendapatkan cerita gitu ya daripada mungkin histori daripada Ibu Andrina sendiri Bu. Pengen dengar ceritanya Ibu memulai usaha sampai bisa membuka usaha seperti sekarang, kisah jatuh bangunnya ini kan mungkin perlu teman-teman juga pelajarin Bu gitu ya, nggak hanya lihat enaknya saja tapi mungkin kisah sukses jatuh bangunnya seperti apa ini juga yang mungkin teman-teman juga pengen dengarkan. Boleh nggak Bu kira-kira soal kisah hidupnya Bu Andrina kira-kira Ibu? Oke, jadi saya mulai Nayara itu tahun 2011 gitu ya.
Sebelumnya itu saya kecemplung di bisnis fashion, garment gitu ya. Jadi awalnya itu adalah saya tuh bikin apa ya? Saya married, lalu saya pindah ke Bandung. Tadinya kan saya orang Jakarta, saya pindah ke Bandung, lalu kan nggak ada kerjaan ya gitu. Tadinya sebelumnya saya advertising. Nah, jadi pas pindah ke Bandung itu kan nggak punya teman gitu ya, masih bingung gitu ya. Advertising waktu 2011 itu masih sekitar 2000 ya, masih belum apa ya, kayak belum berkembang lah gitu ya. Karena orang kayak kita minta desain itu susah banget gitu loh. Jadinya akhirnya bingung ya, bisnis apa ya gitu. Nah terus saya waktu itu tuh baru punya anak kedua saya. Nah jadi waktu itu saya gambar-gambar Pak di baju kaos. Di baju kaos, waktu itu saya masih inget, saya waktu itu ngasih kayak gift buat guru-guru sebenarnya. Jadi saya gambar mukanya guru-guru pakai krayon, terus saya setrika gitu loh, sebagai kayak terima kasih. Anak saya kayak naik kelas gitu ya, naik kelas maksudnya gitu. Jadi saya kasih itu buat guru-guru, terus kayak mami-mami tuh banyak yang lihat, lucu ya gitu loh. Akhirnya mereka mulai tuh, lucu, anak saya ada yang mau ulang tahun, mau dong digambarin gitu. Nah cuma yang namanya goodie bag kan sesuatu hal yang kayak harus murah gitu kan, karena pesannya banyak gitu. Jadi ya udah, saya waktu itu ingat banget saya gambar kaos, beli baju kaosnya itu 10.000. Lalu saya tuh dibayar tuh cuma 20.000 gitu loh untuk baju kaosnya. Jadi itu apa ya? Tapi saya senang gitu ya, maksudnya udah biasanya saya kerja, udah punya anak 2, masih belum ada kerjaan rutin kan saat itu di Bandung. Jadi kayak masih coba jualan bikin gambar kaos gitu, terus saya coba jualan waktu itu handuk juga gitu ya. Setelah itu saya mulai itu bikin baju kaos itu, akhirnya sampai kayak ada temen dari Papua gitu ya bilang, mau dong saya jadi bikin goodie bag dari Papua. Jadi kayak orang yang tinggal di Tembagapura, dia jual souvenir gitu. Ya, hasilnya saya bikin souvenir gambar ala Papua gitu, dengan baju mereka yang itu pokoknya semua tuh digambar gitu loh, manual. Dari setelah itu jualan itu, mulai bikin kaos, habis itu kan susah ya Pak, semua digambar manual. Akhirnya saya setengah sablon, setengah manual, jadi efek manualnya tetap ada gitu. Nah, itu awalnya. Nah, habis itu saya kebetulan dapet diundang untuk kayak ikut tender, pertama-tama mereka mau handuknya, ikut tender buat supply handuk ke Trans Makassar. Waktu itu mereka baru mau buka. Ini Trans Studio Makassar Bu ya berarti ya? Trans Studio Makassar, benar. Jadi di Trans Studio Makassar itu saya pertama-tama tuh mau ngajuin tuh handuk gitu loh, yang diundangnya tuh handuk sebenarnya. Tapi habis itu mereka lihat baju saya yang orang Papua itu, sebenarnya saya juga bisa loh bikin kayak gini gitu. Malah akhirnya mereka nggak jadi pesen handuknya, mereka tertarik sama baju kaosnya. Kamu bisa bikin baju kaos ya gitu-gitu. Akhirnya malah dapet tendernya itu adalah baju kaos tuh 30.000 piece. Bikinin buat mereka gitu loh. 30.000 piece. Keren. Itu kan ya bingung kan, gimana nih ya, hasil ya memang koneksi penting. Jadi kebetulan di Bandung kan emang orang garment semua kan. Akhirnya saya banyak kenalan sama orang garment. Saya mulai kenal konveksi. Akhirnya mulainya tuh semua tuh awalnya tuh dari situ. Baru Nayara itu saya mulainya itu pas adik saya ikut Inakraf. Lalu dia partnernya tuh ninggalin dia gitu loh. Jadinya mau nggak nih barengan nih kita isi berdua standnya gitu. Udah awalnya pameran, saya bikin baju ibu dan anak. Dan di situ baru kebetulan dilirik sama Metro, sama Sentro. Dari pameran itu. Nah dari pameran itu akhirnya saya mulai menjalin hubungan sama Dep Store.
untuk baju anak gitu. Jadi saya akhirnya berhasil masuk Metro dengan baju anak dulu. Awalnya dari situ. Setelah dari Metro itu, saya beberapa tahun jalanin baju anak, saya jadi punya kepikiran, kenapa ya saya nggak main ladies? Saya dengar ladies penjualannya tuh lebih bagus gitu daripada anak. Yes. Kan? Habis itu saya sempat gitu diketawain gitu ya. Wah, kamu mau apa ya? Mau jualan ladies, batik pula gitu. Kamu mau saingan sama batik keris, siapa kamu gitu, diketawain gitu sama MD-nya. Saya masih ingat banget. Maksudnya kayak nggak mungkin banget. Kamu kan bukan pemain batik gitu loh. Terus kok bukan pemain batik, saingannya sama brand gede gitu kan. Kayaknya, aduh siapa saya gitu. Sempat waktu itu ciut juga gitu. Iya ya, saingan saya gede gitu maksudnya. Tapi ya udahlah, cobain aja. Akhirnya saya dapat kesempatan sama brand ladies itu diterima. Akhirnya saya mulai masuk di Metro Department Store yang ladiesnya. Akhirnya ladiesnya tuh malah lebih bagus jalannya daripada kids beneran gitu. Hasil saya dari satu toko, dipercayain satu toko. Waktu itu toko pertama saya di Makassar. Saat itu Makassar masih baru buka, jadi saya dapatnya yang jauh, dilempar yang jauh dulu gitu. Nah udah gitu baru tahun kedua dapat Gandaria City, habis itu ke tahun ketiga baru dapat Taman Anggrek, baru Puri Indah, dan pas COVID ini saya dapat Pondok Indah. Gitu. Wow, terus ya Bu ya, terus ya dikasih kayak dikasih berkat terus gitu ya Bu ya, buka gitu ya. Nice. Nah, tapi ya gitu, pas buka kan pasti nggak langsung ramai ya Pak, yang kayak di Makassar tuh berdarah-darah dulu lah gitu, selama tahun pertama gitu. Juga ya Bu ya? Iya, soalnya kan mallnya baru buka. Transnya itu, jadi saya terus letak posisinya tuh kayak, mungkin kayak Jakarta itu di Tangerang gitu loh, jadi kayak agak pinggir dikit gitu. Jadi challenge untuk orang datang ke sana, pergi ke Metro gitu. Ya puji Tuhan di sana salah satu yang paling bagus gitu di Makassar. Gitu. Nah, nice. Kurang lebih gitu kalau ceritanya di department store. Nah, pas pandemi ini, nah itu yang benar-benar ini banget Bu. Gitu ya. Nah, ini. Karena semua mall hampir di shutdown ya Bu, waktu PPKM PSBB ya Bu ya, cukup lama juga kan ya? Iya, betul. Jadi saat itu kan saya masih ingat itu tahun 2020 kan dia mulainya ya. Jadi kita tuh kan biasanya untuk kalau Lebaran di Mei gitu, pasti kan kita udah planning tuh ya, di Desember mungkin udah stok kain, udah planning gitu loh. Jadi barang itu sudah mulai diproduksi, arahnya tuh yang Lebaran, udah mulai tangan panjang, udah mulai produksi gamis gitu kan. Jadi saat itu kita barangnya sudah mulai dikerjain, kita sudah mulai stok. Tapi banyak bencana sayangnya waktu itu di Jakarta, jadi mulai dari banjir besar. Itu di awal tahun, jadi itu sales juga hancur. Belum nggak sukses lah intinya gitu. Nah udah gitu di berikutnya itu jalan terus. Maretnya PSBB kan gitu. PSBB tuh, wah itu kan udah parah, semua mall ditutup. Itu dibuka kayak entah 2 minggu, tergantung daerahnya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu sebelum Lebaran tuh baru dibuka lagi gitu loh. Iya benar. Kayak ya kasarnya penjualan ya jelek lah gitu kan. Iya. Cuman untungnya di 2019 di Oktober itu saya tuh sudah memperbaiki websitenya saya. Jadi waktu itu, saya sudah mulai website itu di sekitar 2018 sebenarnya. Jadi 2018 saya mulai websitenya, kan semua orang, wah ayo online rame nih gitu kan. Cuman ya udahlah kita ikut, meskipun kok kayaknya
ngerasa ya udah setahun jalan gitu dengan ganti-ganti konsultan buat online gitu, kok kayak kagak ngefek, apa ya yang salah ya. Akhirnya setelah setahun udah nyobain gitu, yaudahlah saya aja yang pegang divisinya gitu loh. Yang pegang divisinya akhirnya yaitu di Oktober 2019 itu. Jadi websitenya kayak journey-nya saya permudah biar orang lebih nyaman menggunakan website Nayara. Jadi nayara.id-nya benar-benar dirapihin websitenya. Terus kita mulai fokus sama, jadi waktu itu mah kan kayak kalap gitu ya. Oh, misalnya ada Shopee, ada Tokped, ada Bukalapak, ada semua kita ikutin gitu. Pas awal-awal jualan online gitu. Tapi ternyata kok nggak ngefek, kok nggak ada jualannya gitu kan. Jadi itu sudah masuk ke ini ya Bu ya, apa namanya, toko online tadi ya? Pertama, cerita setahun pertama yang online ini. Jadi kok nggak maksimal ya, saya jadi bingung. Ya udah, jadi pas kita perbaikin website, saya mulai fokus dulu satu, misalnya sama Shopee dulu. Karena saya dengar dari teman-teman, oh itu yang cukup bagus gitu loh untuk jualan fashion. Jadi saya mulai fokus ke situ gitu. Pelajarin apa sih yang harus kita lakuin, apa sih promonya, apa sih yang harus kita kerjakan gitu. Nah, jadi secara marketplace kita Shopee duluan sebelum Shopee itu kita udah masuk Lazada, Pak. Cuman Lazada itu mirip Dev Store, jadi saya nggak terlalu pusing. Jadi saya konsinyasi sama Lazada. Sistemnya kayak Dev Store, saya titip barang sama dia, jadi dia yang ngatur kan semuanya, saya udah nggak pusing. Nah, sedangkan yang Shopee ini kan really a challenge karena cara kerjanya agak beda. Kan kita yang nyiapin sendiri, kita yang mesti apa ya, cara nyetok barangnya jadi harus berbeda dengan cara saya main offline. Dengan adanya online, saya harus mulai memisah. Ini barang online, ini barang offline. Oke. Maksudnya kalau boleh detailin bedanya gimana, Bu? Memangnya, Bu? Beda online sama offline gimana maksudnya? Kalau offline itu kan jadi misalnya kita bikin barang, langsung kita bagi ke semua toko, gudang kosong, itu bagus. Nah, kalau dengan adanya online itu, kita kan harus persiapkan si barang ini untuk nyetok di kantor kita sendiri kan, yang which is sistem gudangnya waktu itu masih belum siap ke situ gitu loh. Jadi kayak barangnya udah kejual ke toko, kita udah taruh ke toko. Nah, jadi kita harus perbaikan sistem gudangnya. Jadi dengan adanya offline, dengan adanya online, kalau kita mau main serius, kita harus pisahin barang offline dan barang online. Lalu dengan adanya promo-promo di marketplace itu, kita kan harus belajar ngikutin cara kerjanya marketplace, maksud saya. Jadi misalnya kayak Shopee itu kan misalnya kayak ada flash sale kan untuk narik orang gitu kan. Kan kita bingung, maksudnya gimana ya? Kalau di Dev Store kan nggak mungkin satu model doang kita kumplokin 20 piece buat satu toko gitu kan. Jadi kalau di online itu kan misalnya untuk mau ikut promo itu kita harus siapin barang minimal 20 gitu loh. Nah jadi ngerembet dari cara gudang, sistem gudang, habis itu merembet ke sistem produksi. Yang dimana kita harus produksi jadi jauh lebih banyak dengan margin yang mungkin lebih kecil, tipis, supaya kita kompetitif gitu. Jadi kita persiapkan juga barang-barang yang emang kita planning yang ini untuk program Shopee gitu. Jadi misalnya barang itu harus ada 20 baru kita boleh join kan. Nah, jadi kita harus persiapkan itu barang supaya 20 pasti itu buat flash sale-nya. Nah, kan harus ada beberapa yang lebihan dong bikinnya. Misalnya kita bikin 30 sampai 20 masuk ke flash sale, 10 barangnya untuk stok di gudang kita supaya kita tetap bisa running tokonya kan gitu loh. Nah, jadi itu kan hal kecil tapi ngerembetnya panjang tuh kalau udah judulnya sampai produksi. Gitu. Nah, itu cara kerja secara operasionalnya itu harus diperbaiki. Jadi
untuk manggil orang gitu kan salah satunya itu gitu kan, flash sale itu kan yang suka rame banget gitu. Nah, jadi kita mulai belajar makin detail tentang marketplace gitu loh, karena cara main setiap marketplace pun berbeda gitu. Jadi udah satu marketplace selesai, baru kita ngerambah ke marketplace yang lain. Dan pelajari detail lagi gitu loh, bener-bener sampai detail. Karena kalau cuman tahu kulitnya doang, nggak semudah itu gitu loh. Ternyata kayak main di marketplace gitu ya. Menurut saya, nggak tahu kalau ada orang yang bisa grow so fast ya, it's good gitu loh. Tapi kita butuh waktu beberapa bulan untuk kayak orderan itu bener-bener continue gitu loh, bener-bener kayak jadi sesuatu hal yang rutin gitu, nggak cuman ada resell atau dia ada promo apa, baru kayak misalnya orang masuk ke toko kita gitu loh, butuh waktu untuk kayak ngumpulin follower, orang yang percaya sama barangnya kita, juga kayak misalnya baju misalnya yang saya pakai ini gitu ya, baju Nayara.id ini, si baju ini kan suka ada tuh tulisannya setelah laku 30 piece atau berapa puluh piece. Nah kan jadi orang lebih terang kan kalau pas beli, oh baju ini tuh udah banyak yang beli, reviewnya bagus gitu kan, baru rame gitu kan. Nah, jadi butuh waktu untuk main di marketplace itu, butuh waktu si toko itu berkembang, punya follower, lalu punya produk yang trusted, baru orang kayak berani belanja gitu loh. Jadi buka marketplace itu nggak bisa langsung rame juga ya, Bu Andrina berarti ya? Butuh waktu ya? Butuh waktu. Jadi soalnya pas saya abis itu pindah juga ke si hijau gitu, begitu juga ternyata nggak bisa langsung jebret rame gitu tuh, nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar jadi antara si oranye, si merah sama si hijau beda-beda ya, sama si biru ya, Bu ya? Iya, beda-beda semuanya gitu, dan program dan cara kerjanya mereka juga beda-beda gitu. Jadi mesti kayak satu beres dulu, fokus, baru satu lagi gitu, belajar yang benar gitu loh, sampai dia nih benar-benar jalan gitu loh. Terus kayak semua promonya, semua kesempatan yang mereka berikan gitu, itu harus dijajal gitu loh. Karena kalau saya ngobrol-ngobrol itu, setiap orang punya jurusnya masing-masing yang kayak dia bagus gini, saya cobain, tapi di saya belum tentu bagus gitu. Jadi nggak ada rumusan yang sama di dunia online, itu sih yang benar-benar bikin unik gitu loh. Jadi kita benar-benar harus punya kayak mental baja untuk cobain gagal gitu. Oh ternyata begini baru berhasil. Nah itu yang benar-benar unik gitu loh. Yang menarik kan mereka juga ada sekolahnya kan, kayak belajarnya gitu loh, cara metode belajarnya gitu loh. Jadi dia ngajarin apa, tapi yang saya praktekin agak beda gitu sama mereka. Oh pas dicobain, bahkan dari misalnya si oranye itu bilang, oh caranya begini gitu, tapi saya nyobain, kok nggak works ya, lebih works caranya saya yang beda sama caranya dia gitu loh. Cara nyusun bikin iklannya gitu, nah itu kan nggak ada rumusannya gitu. Terus kan juga ada yang komen-komen, tapi cara saya begini Mbak gitu loh. Oh ya udah, jadi kalau Mbaknya juga bilang kalau misalnya cara yang begitu lebih efektif buat di kamu, jalanin terus caranya kamu, jangan ikutin yang saya gitu loh. Karena tiap orang kadang-kadang bisa punya rumusan yang berbeda yang nggak bisa ditiru sama brand lain gitu loh. Nice. Penasaran nih Bu, apa sih Bu bedanya antara masing-masing label tadi Bu? Merah, hijau, biru, apa oranye itu apa Bu? Kalau boleh di-sharing sekilas Bu, bedanya mereka apa sih yang perlu diperhatikan buat teman-teman kalau marketing di online tuh Bu? Jadi kalau misalnya si oranye itu kan dia andalannya yang kayak 11, 22, 33 gitu loh. Nah itu kan baru dihajar programnya kan di situ. Tapi kalau misalnya yang si hijau itu dia waktu Indonesia belanja andalannya. Nah, cara flash sale-nya juga agak beda gitu loh. Itu semua sudah diatur sama karena saya udah official, Nayara.id.official untuk di marketplace. Jadi
kayak ada PIC yang handle Nayara. Jadi kita punya program ini, kamu mau ikut nggak? Kamu mau support nggak gitu loh. Nah jadi itu keuntungannya untuk jadi brand yang official gitu. Jadi apa? Jadi yang kelasnya paling tinggi gitu lah Pak. Maksudnya mungkin kalau yang di si hijau namanya Power Merchant. Power Merchant. Kalau yang di si orange kan dia mall. Gitu. Jadi labelnya beda gitu. Ya basically cara mereka handle kitanya memang beda juga gitu. Jadi ya harus benar-benar dan sepenuh hati ngikutin cara kerjanya mereka gitu loh. Nggak bisa, oh di sini kok bisa berhasil, terus terapin di cara yang satu lagi, ya belum nggak kayak gitu caranya gitu. Jadi memang beda-beda ya Bu ya. Maksudnya setiap marketplace sendiri itu dia punya tes sendiri dalam mengengage vendornya istilah gitu ya Bu ya. Benar, Yes. Berarti Nayara.id sendiri baru main di shop, saya sebut merek nggak enak nih. Baru main di oranye sama hijau ya Bu. Kalau yang merah sama biru, biru tadi kan sempat masuk tapi sebagai sebagai taruh barang aja konsinyasi, mereka yang ngurus gitu ya. Ya kalau di ini di sini nggak boleh sebut merek ya Pak sebenarnya. Boleh sih Bu, boleh aja sih. Nggak apa-apa. Okay. Boleh aja, silakan sih Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau ya udah sebut aja lah di hitam harusnya masih Zalora ya. Dia mah kalau konsinyasi, jadi kan ada dua sistem kalau mereka ada konsinyasi, ada yang marketplace, kita ngurus sendiri semuanya stok barang kita. Tapi saya pilih yang konsinyasi, jadi saya taruh barangnya di mereka. Gitu. Karena itu alasan saya memilih itu karena cara itu yang memang saya tahu gitu. Mirip banget sama Devstore kan. Jadi kayak saya taruh barang saya di toko, lalu ya udah sayanya udah nggak pusing di kantornya gitu kan, udah mereka yang berusaha gitu kan gitu. Karena saya pemain Devstore, saya pasti lebih memilih metode yang paling mirip dengan caranya Devstore. Mungkin teman-teman di sini punya background kan macam-macam gitu loh. Jadi kalau mungkin nggak main Devstore mungkin akan keberatan. Oh barang saya kenapa ada di kamu gitu kan, lebih untung kalau ada di saya sendiri. Nah mungkin cara pemikirannya beda ya. Tapi karena saya main Devstore, saya lebih senang barang saya ada di luar gitu. Jadi saya engage memang pertama sama si hitam dulu gitu. Oh oke. Ya. Oke. Menarik. Berarti memang di modeling yang tadi Lazada tadi memang berbeda ya Bu. Caranya memang caranya memang berbeda karena dia modelnya kayak Devstore gitu ya Bu. Kalau yang di ini Bu, di kubu merah Bu. Kubu merah juga masuk juga atau enggak? Atau yang hanya di tadi 3 itu aja? Jadi, dulu saya pernah jajal semua gitu, tapi sekarang saya harus memilih supaya saya fokus. Gitu. Jadi sekarang saya baru mencoba bermain dengan si biru dan saya lagi fokus di situ juga gitu supaya jadi kayak kita satu-satu progresnya gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa langsung ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan ya, karena butuh benar-benar tahu ya, di-engage dulu, cari polanya sampai ketemu, oh ternyata kliknya gini nih untuk bisa jualan dengan cara yang cepat gitu ya Bu ya. Betul, karena kalau kita misalnya punya tim pun gitu, kayak tim saya pun yang menghandle fokus di marketplace pun juga kan, kalau kita handle langsung berat banyak ya Pak ya. Jadi pernah kan kita nyobain kayak gitu yang di 1 tahun pertama itu semua buka gitu kan. Kayaknya gampang gitu kan. Tapi kan lama-lama bosan sendiri ya Pak ya. Ini kenapa ini ada penjualan? Oh yang ini penjualannya kayak kadang ada, kadang enggak, kadang ini kan lama-lama lemes sendiri gitu ya. Akhirnya jadi, oh ya sudahlah, akhirnya jadi lepas. Setelah kita sekarang udah sejak pandemi kan 1,5 tahun ya kita benar-benar fokus di online gitu. Makanya itu pun baru saya masuk ke yang ketiga gitu, keempat, baru masuk ke yang keempat di si biru gitu. Jadi kita mau benar-benar fokus sukses, udah ngerti mainnya, nambah lagi gitu. Jadi nggak kalau dulu jadi kayak hektik nggak puguh gitu, kayak heboh-heboh sendiri semua ada tapi nggak jualan gitu. Ya.
Pusing juga ya Bu, gitu ya Bu. Masuk semua tapi nggak ada jualan juga, akhirnya stres juga ya Bu Andina ya. Iya, jadi kayak akhirnya kayak asa capek sendiri gitu Pak. Yes. Bu, penasaran nih Bu, waktu kemarin kan pandemi ya, Ibu kan waktu pertama kan juga banyaknya di step store, terus kondisi waktu PPKM kan otomatis langsung terjun ya Bu ya, terjun terjun. Ibaratnya kalau kita ngomong kurva grafik langsung bus gitu ya Bu ya, kayak Nah Bu, boleh tahu enggak Bu, maksudnya kalau ini enggak konfidensial dari waktu pandemi turun, dari waktu sebelum pandemi ke pandemi itu kan turun, itu sampai berapa persen? Terus waktu Ibu sekarang berusaha lagi dengan online bisa kembali ke berapa persen kalau boleh tahu Bu? Ini biar teman-teman juga tahu nih. Berapa ya? Udah nggak dihitung sih Pak, pokoknya terjun bebas sampai nggak bisa bayar orang. Wow, berarti itu parah banget ya Bu ya? Terjun bebas sampai itu udah titik paling bawahnya, selama saya 10 tahun berusaha itu titik paling bawahnya saya gitu loh. Jadi sampai saya sudah dilematis soalnya banyak temen yang main garment gitu ya. Itu jujur banyak yang tutup. Saat itu banyak yang tutup, bahkan mereka sudah tutup sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran tuh tutup karena kalau secara hitungan matematika Pak, itu rugi kalau kita buka. Tapi kayak anak-anak yang kerja sama saya itu sudah kerja sama saya tuh ada yang udah 10 tahun, 8 tahun, udah lama gitu loh ikut saya gitu ya. Jadi saya mau main, kalau hitungan matematika kan bagusan tutup ya Pak ya, secara logika pun gitu. Jadi waktu dihitung pun tuh sudah pasti kelihatannya pasti enak tutup ya Bu ya, waktu itu hitung-hitung gitu ya. Dan kapan bangkitnya pun nggak tahu intinya gitu. Jadi orang yang play safe pasti dia akan tutup gitu. Cuma itu itu kayak bertentangan banget waktu itu, kayak perang batin banget gitu ya Pak ya. Jadi antara ya udah maju atau tutup aja udah gitu, habis gimana gitu kan. Tapi ya saya kan ngobrol sama suami, sama saudara saya gitu ya, sama adik saya gitu, terus ngobrol sama orang-orang, ya jadi kayak ya itu pergumulan paling berat. Akhirnya saya memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Jadi saya ngomong sama mereka, kita nih udah bener-bener di bawah banget, udah nggak mampu lagi nih gitu loh. Kalau misalnya kalian masih mau ikut sama saya, yuk kita buka. Tapi pasti semuanya pasti turun, gaji turun, semua juga. Tapi saya nggak akan ada keluarin orang gitu loh. Tapi kita maju sama-sama sejadi-jadinya gitu loh. Waktu itu, kalau sampai maksudnya anak-anak itu bilang, ya udah Bu, stop, ya udah itu stop beneran gitu. Tapi mereka bilang, ya udah Bu, kita jalan aja gitu. Wah itu saya udah nangis, saya bersyukur. Ya udah kalau misalnya emang saya masih dipercaya sama Tuhan untuk tetap jalanin ini gitu, ya udah gitu. Berarti nanti akan ada jalannya sendiri yang dimana Tuhan kan juga pasti nggak akan lupa ya, pasti akan memberkati semua orang, akan mencukupkan ya Pak ya. Jadi itu saya benar-benar pegang dan saya percaya gitu ya. Ya udah akhirnya kita jalan, cuma masuk tuh 3 hari doang dalam seminggu. Awalnya tuh kayak gitu. Akhirnya baru pelan-pelan kita membaik, kondisinya membaik. Membaik itu bukan berarti kita surplus ya Pak ya, kita masih minus gitu loh. Jadi kita pokoknya tetap jalan dengan iman. Saya udah ngomong sama anak-anak, udah nggak tahu mau ngomong apa, udah kalian banyak-banyak doa aja pokoknya gitu. Udah doa andalan satu-satunya itu, kalian banyak-banyak doa aja gitu ya. Kita pokoknya akan tetap berusaha ini tim online gitu loh. Gimana caranya ini online benar-benar bisa making money dan benar-benar bisa menyelamatkan seluruh perahu Nayara ini gitu loh. Ya seluruh perusahaan ini gitu. Alhasil itu mulai kelihatan hasil tuh di bulan Agustus Pak. Jadi cukup lama juga kan gitu dari 5 bulan Bu, 6 bulan ya. Terjun bebas, 6 bulan. Jadi di Agustus itu baru kelihatan bagus. Udah gitu makin bagus. Akhirnya itu kayak bener-bener bisa sampai 10 kali lipat tuh di Desember. Konteksnya online ya gitu. Jadi
Benar-benar sejak itu bisa mencukupkan kita semua gitu loh, benar-benar ya udah gitu loh. Benar-benar puji Tuhan banget itu apa ya, Nayara.id ya bisa selamat lah di situ gitu. Jadi akhirnya perkembangan itu once dia udah steady, dia tuh steady Pak. Jadi nggak naik turun of course lah ya, kalau misalnya kayak PPKM kemarin udah pasti turun gitu ya. Tapi ya paling nggak kita udah pernah ngalamin lah yang zaman dulu pas PSBB gitu rasanya kayak gimana. Ya PPKM itu udah sabar-sabar aja lah gitu. Udah nggak gitu kagetnya lagi gitu ya. Tapi so far kita bisa survive, intinya seperti itu. Yes. Ini menarik ya Bu. Saya dengerin ceritanya Ibu ini sambil merinding Bu. Sambil nginterview tapi sambil merinding juga. Buat teman-teman insight yang luar biasa ya guys. Jadi yang saat seperti ini juga para pengusaha seperti Ibu ya. Ini benar-benar diuji gitu ya mentalnya, sampai ya kalau bayangin turun sampai terjun bebas ya. Sampai nggak bisa bayar itu teman-teman bisa mikir sendiri lah kira-kira berapa puluh % gitu ya penurunannya ya. Menarik. Yeah. Oke Bu, kembali Bu. Berarti kan tadi sekarang sudah menggunakan online ya Bu ya. Terkait dengan ini pengen tahu aja Bu, tadi nggak usah sebut angka, cuma mungkin perkiraan aja gitu ya Bu ya. Sekarang begitu 1,5 tahun Bu menggunakan online Bu, boleh dikasihin insight nggak? Apakah perbandingan antara online dan offline ini sekarang sudah seperti apa gitu ya? Dari yang Ibu 1,5 tahun berusaha fighting di online untuk Nayara.id. Jadi sekarang itu di offline itu masih seret sih Pak. Untuk di offline. Jadi kita benar-benar fight dari online. Jadi offline sama sekali sudah seret sekali ya Bu ya, benar-benar seret ya. Ya, karena konteksnya mungkin saya posisinya ada di mall semua ya Pak ya, toko-tokonya. Yes. Meskipun kemarin waktu sebelum PPKM itu masih tetap masih kurang bagus ya Bu ya. Oh, sudah naik, sudah jauh membaik, jauh membaik. Tapi ya PPKM jadi terjun bebas lagi gitu. Untuk yang di offline of course terjun bebas karena ditutup. Yang di online menurun 2 bulan terakhir ini sejak PPKM itu. Jadi online juga turun. Yes. Jadi tetap sekarang ini andalannya Nayara lebih banyak ke online berarti ya Bu ya. Lebih ke marketplace. Ya, sekarang website juga termasuk online. Ya Bu ya. Website juga termasuk, ada orang melakukan pembelian dari website juga. Ada. Oke. Jadi tidak hanya mengandalkan marketplace aja ya Bu ya. Website juga ikut gitu. Ya. Atau Instagram Shop juga ikut juga Bu. Kan juga ada fiturnya Instagram Shop ya. Oh enggak, kita belum pakai Instagram Shop. Oke. Belum. Oke, berarti ke marketplace sama ke website aja ya Bu yang di fightingin ya. Nice. Ya. Oke, Bu, boleh nggak Bu di-sharing Bu? Maksudnya gini, kesulitannya apa sih Bu? Kalau misalnya kan buat teman-teman yang belum pernah fighting di online ya Bu, terutama seperti Ibu kan 1,5 tahun ini bisa sampai reborn gitu ya, sampai bisa menggaji gitu ya, atau membayar kebutuhan sehari-hari perusahaan, itu kan keren banget ya Bu. 1,5 tahun bisa reborn dan bisa balik ke posisi yang aman gitu ya. Nah, itu apa sih Bu tips-tipsnya Bu ketika teman-teman mungkin mau belajar atau mungkin mau fighting di dunia per-onlinean ini, persilatan per-onlinean ini Bu, mungkin Bu yang perlu mereka ketahui, kira-kira apa ya Bu ya kira-kira? Sebenarnya menurut saya ya Pak ya, jadi mau offline ataupun online, sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur itu yang paling penting menurut saya adalah mentalnya. Yes. Karena apapun kondisi yang dihajar itu tuh mental dulu gitu loh. Once you think nggak bisa, itu semua jalan terblokir. Jadi saya suka banget nih sama kata-katanya mungkin kalau nonton Pirates of Caribbean tahu ya, si Captain Jack Sparrow itu. Nah, jadi saya suka banget dia bilang the problem is not the problem. The problem is your attitude towards the problem. Maksudnya tuh masalah
masalah itu bukan masalah. Bukan masalah, benar. Tapi yang jadi masalah adalah sikapmu menghadapi masalah. Yes. Jadi garis bawahnya adalah sikap. Jadi kalau kita memilih untuk oh ya udah maju terus, ya kita konsisten maju terus, kita ulik, kita cari terus caranya gitu loh. Jadi jangan sebulan 2 bulan, ya udahlah capek, udahlah nggak usah lagi. Nah ya itu gagal gitu loh. Tapi kalau misalnya diulik terus, nanti pasti ketemu caranya gimana gitu loh untuk ngadapin masalah itu gitu loh. Jadi kalau ada masalah itu, jadi jangan fokus sama masalahnya, tapi tetap fokus sama tujuan akhirnya gitu loh. Jadi tujuan akhirnya kan akhirnya harus maju sama-sama ya, supaya kita bisa sama-sama survive. Jadi tujuannya kan ke situ. Jadi ya fokusnya sama itu. Jadi jangan fokus sama aduh kok toko sepi ya, aduh apa gitu loh. Jadi itu nggak bisa aja. Tapi ya diulik aja terus apa yang masih bisa kita lakukan, apa yang masih bisa kita lakukan. Nah itu kan option gitu loh. Mau give up atau enggak itu kan basically ownernya kan yang harus bisa mengencourage, menyemangati gitu loh timnya untuk ayo kita bisa nih ngelakuin ini, ayo cara ini udah kita coba belum, oh belum coba ya, oke yuk kita coba cara ini. Jadi tetap ngulik, tetap cari cara gimana tetap nyemangatin timnya itu penting banget gitu loh menurut saya. Dan don't act like a boss gitu loh, tapi act like a leader. Itu penting. Jadi kalau kita sebagai bos, gue mau omset segini, ayo lu cari sana caranya gimana gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau as a leader, yuk apa yang kamu nggak bisa, susahnya di mana nih, yuk kita cari sama-sama caranya apa gitu. Jadi duduk bareng, ngulik bareng gitu loh saya sampai sampai itu bisa bisa bangkit lagi gitu loh. Jadi benar-benar mau benar-benar turun tangan sampai little details yang terjadi di marketplace itu apa, ngobrol sama PIC-nya gitu. Kita harus mau ikut campur gitu loh untuk menyemangati tim juga gitu. Jadi kan kalau misalnya tim ngelihat oh ya ownernya aja mau tetap semangat, mau nelponin PIC-nya, ngajakin ngobrol gimana ya omsetnya biar bagus gitu kan. Ya mereka pasti akan termotivasi juga gimana cara saya juga untuk ningkatin itu gitu loh. Jadi untuk kerjasama tim yang solid untuk ngejalanin online tuh bener-bener butuh tim yang kompak menurut saya. Ya jadi dari mulai bikin konten, terus bikin terus bikin kalau ke marketplace kan kudu ada banner-banner gitu, gimana supaya menarik, kudu sama orang gudang juga hubungan harus bagus, gimana nih apa yang stoknya habis, apa yang gimana. Jadi di kantor itu jadi kayak makin akrab dan makin semua tuh harus ngobrol gitu loh antar tim gitu loh, karena jadi karena online itu bener-bener semuanya kan dikerjakan di kantor ya Pak ya. Kalau dulu kan begitu saya kirim barang kan selesai ceritanya gitu kan. Jadi kantor udah dikirim produksi apa lagi gitu. Tapi kalau pas online itu jadi semua bagian di kantor itu kudu saling ngobrol, kudu berhubungan baik, kudu erat lah teamwork-nya. Nah itu challenge dari sebagai owner untuk kayak bisa menjembatani antar divisi ini gitu loh. Dan itu mungkin banyak ada kebijakan-kebijakan baru yang harus diperbaharui. Kalau tadinya pemain gitu. Yes. Jadi kebijakan yang lama nggak bisa dipakai lagi ya Bu ya? Benar, banyak banget jadi yang baru pergeseran tugas gitu loh. Tadinya tugasnya cuman A, sekarang jadi mungkin A, B, C, D gitu loh. Karena semuanya jadi dikerjainnya di kantor gitu. Oke. Itu berarti bisa jadi nambah pekerjaan dari tim yang ada berarti ya Bu ya, dengan kondisi yang kita yang aslinya offline sekarang jadi online ini kan berarti pekerjaannya nambah berarti ya Bu ya. Betul banget. Okay. Jadi dari tim online dengan andalan kita online jadi harus saya berasa tim saya jadi lebih jadi lebih serius, jadi lebih kayak mengemban tugas berat kan. Mereka harus benar-benar ini yang jadi tumpuan kita semua gitu kan. Jadi mereka benar-benar harus lebih fokus.
Nah, ya saya sebagai owner harus bisa gimana mensupport, mensemangati, harus jadi leader buat mereka gitu loh. Jadi mau nggak mau saya mah tadinya mah gaptek banget Pak. Saya mah bahkan nggak pernah belanja di apa namanya di marketplace gitu tuh. Enggak. Itu gitu kan. Tapi mau nggak mau karena PSBB gitu kan, mau nggak mau kan jadi mengandalkan itu ya Pak ya. Jadi mau nggak mau saya belajar dari saya mencoba belanja di berbagai online shop gitu. Jadi saya sendiri, oh ini tuh caranya gini. Kenapa ya kok kita belum nyoba ya di nayara.id kok belum nyoba ya cara seperti itu. Yuk cobain yuk gitu loh. Oh ini bisa ada paket combo ya. Kita udah nyoba belum ya paket combo. Jadi kepikiran, jadi harus banyak jajan di di marketplace baru kita get the feeling gitu loh. Mainnya begini gitu loh. Kayak Instagram saya pun tadinya kan saya nggak aktif Pak. Maksudnya saya lebih suka di belakang layar sebenarnya gitu loh. Tapi kayak gini, ya udah kalau saya harus muncul ya saya muncul, saya bilang nggak apa-apa gitu ya. Cuman gimana nih caranya gitu loh. Saya ya udah gitu. Hasil ya mulailah muncul dari apa namanya sejak Gojek interview Nayara waktu itu jadi banyak kesempatan untuk muncul di berbagai kegiatan entrepreneur gitu. Yes. Gitu. Jadi kita dulu sempat dipilih jadi di 2021. Jadi di awal tahun tuh dikontak sama Gojek, Bu mau nggak Bu jadi Kaleidoskop di selama tahun 2020 gitu loh. Jadi waktu itu saya ngerasa aduh saya bersyukur banget gitu ya, kayak apa yang jadi jerih payah kita bersama ini kayak terbayarkan, ada loh yang mengaktualisasi, ada loh yang ngeh gitu loh, keberhasilan kita gitu loh, maksudnya saya bersyukur banget gitu loh untuk memilih jalan yang apa yang benar, bukan apa yang mudah. Saya bersyukur banget gitu loh, kita tetap punya hati untuk ngejalanin ini gitu loh meskipun berat gitu. Yes. Selalu ada hikmah di balik bencana ya Bu ya. Keren. Milih jalan yang bukan yang mudah gitu ya, milih jalan yang lebih berliku-liku tapi malah membuat lebih wus gitu ya Bu. Kalau saya pikirin nanti kalau habis PPKM atau habis corona ini bisa lebih kayak to the moon gitu Bu ya, kayak cryptocurrency gitu ya. To the moon nih Nayara tadi, keren. Ya. Jadi kalau dulu nayara.id cuma taunya adanya di Dev Store gitu. Bahkan sekarang kalau saya ketik nayara.id itu banyak banget yang ngeliput tuh dari koran-koran karena waktu itu di interview sama Gojek itu gitu loh. Jadi benar-benar kayak perubahannya sekarang berasanya dari dunia online gitu yang lebih ada orang lebih kenal lagi gitu justru sama Nayara ini gitu. Nice ya. Ini satu insight yang menarik ya guys. Jadi teman-teman juga pasti belajar banyak hal ya. Karena apa yang dilakukan oleh Ibu Andrina tadi bukan hal yang gampang, karena saya juga mengalami ketika bangun online ya Bu, meskipun kita beda bisnis ya Bu. Tapi saya yakin dan percaya itu banyak hal yang harus dilakukan gitu ya Bu ya. Banyak hal perintilan ya Pak. Yes. Detailnya tuh banyak sekali ya Pak. Yes. Mulai copywriting ya Bu ya, konten, desain, video, waduh, banyak banget ya. Nice. Top chair Bu. Saya kasih jempol 4 Bu ya. Keren, dari yang gaptek sampai mau nggak mau bisa ngurusin online ya Bu, dan di bawah divisinya Ibu. Benar. Keren. Bu, pengalaman 2020 dan 2021 ini apa ya Bu? Maksudnya apa Bu? Kalau boleh di-sharing sama teman-teman ini hikmat yang seorang Ibu Andrina Mali dapatkan Bu selama 2020 dan 2021 ini. Mungkin apa yang Ibu rasakan itu ya? Bersyukurkah atau apa mungkin yang Ibu rasakan, atau mungkin apa yang bisa menjadi salah satu juga inspirasi buat teman-teman kira-kira? Apa ya? Ya, apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang jadi apa ya? Mungkin apapun yang menjadi masalah kita,
kalau kita mau berpikir dan menyikapinya itu sebagai tantangan, maka pasti ada jalan. Dan perubahan itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Itu tidak bisa dielakkan. Untuk bertumbuh itu adalah pilihan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, ya kita maju terus. Kalau misalnya kita nggak mau keluar dari comfort zone kita, berarti kan kita stop. Dan berarti kan makanya juga akan makin menurun lagi gitu. Jadi ayo teman-teman di sini tetap semangat, tetap pasti ada jalan, pasti ada apa? Yuk kita buat menyikapi ini dengan membuat pilihan-pilihan yang tepat. Gak apa-apa, meskipun itu sulit, meskipun tidak mudah. Yuk kita pilih yang benar itu apa? Pasti nanti ada jalan dan keberhasilan pasti akan menunggu teman-teman. Nice. Anyway, Bu, kata-kata Ibu ini keren loh, Bu. Yang terakhir sudah dibuat jadi ini nggak, Bu? Apa kayak closingnya apa atau hashtagnya Nayara atau apa, keren soalnya. Kalau gitu ya, thank you Pak. Kalau saya pernah lihat satu videonya ini ya, YouTuber yang cukup famous juga, wanita juga, itu dia di akhir sesi ada satu closing statement seperti ini yang keren banget, dimasukin di Nayara.id. Gitu? Jadi bisa inspirasi juga tuh buat teman-teman yang nonton. belum ciptain reseller ya, Bu, di Nayara sekarang, belum ya? Belum. Oh, belum. Jadi ya? Nice. Jadi kita tetap apa ya? Maksudnya kita tetap memandang ini semua adalah masalah yang positif ya Pak, apapun yang terjadi sekarang. Dan kita tetap semangat, kita beresin manajemen kita, di mana saya berharap nantinya itu kita bisa lebih berkembang lagi untuk di dunia online. Saya akan lebih fokus di situ, dan kita juga planning untuk nambah tim untuk mempermudah dan menguatkan apa ya, kayak ya cara-cara berjualannya itu kita akan expand ke situ gitu loh, kita planningnya gitu. Nice. Masih banyak yang bisa dieksplor ya, Bu ya. Masih banyak yang bisa dieksplor ya. Nice. Kuncinya kita harus punya hati untuk belajar ya Pak di online ini, karena ada 1001 cara di dalam online ini gitu. Kayak mungkin reseller belum kekerjain, mungkin kayak kode jualan pakai WhatsApp belum dikerjain gitu. Jadi banyak banget yang potensi-potensi yang bisa diulik lagi, bisa bisa dikerjakan lah, masih banyak gitu loh. Jadi untuk itu saya lagi bangun tim, lagi mau expand untuk bisa ngejalanin hal yang kayak gitu. Nice. Keren. Ini banyak Bu yang bisa dieksplor ya. Ini begitu nanti dieksplor semua, bisa ngegas semua ini Bu. Untuk Nayara ini. Keren. Iya. Bu, pengen tahu Bu, yang sebelum kita nanti tutup, dan mungkin ada teman-teman yang bertanya Bu ya. Kalau selama ini Bu menjalankan Nayara.id ya, siapa Bu orang yang sosok yang selalu support Ibu nih Bu? Di belakang layarnya Ibu kira-kira ada yang support nggak kira-kira? Oh ya, tentu keluarga saya ya, suami saya, terus juga adik saya gitu ya. Jadi saya sering banget ngobrol untuk tanya pendapat gitu loh. Juga adik saya dulu kan dia di Jakarta, jadi dia bantu toko-toko saya yang di Jakarta gitu. Jadi saya bisa berkembang seperti ini ya karena suami, keluarga, dari adik, dari keluarga besar juga bahkan anak-anak saya gitu. Kayak saya pameran gitu, mereka mau saya mintain tolong untuk ayo kamu bagiin brosur, dan cara itu lebih top. Orang-orang pada masuk ke toko kecil yang ngasih brosur gitu. Jadi, mereka terus gitu dalam ini, bahkan mereka jadi foto modelnya gitu. Jadi iya yang produk yang kids ya Bu, ini yang Nayara Kids ya Bu ya, mereka foto modelnya juga.
Ya, jadi foto modelnya. Sekarang mereka udah teenagers kan. Mereka bahkan bisa jadi model yang udah dewasa gitu. Jadi ya itu terutama juga anak kantor penting Pak. Mereka punya anak kantor. Maksudnya tim saya itu kan anak-anak muda, anak-anak apa ya? Generasi di bawahnya milenial apa tuh Pak? Gen Z ya? Berarti. Oh siap. Berarti yang 98 ke atas ya bawah Bu ya? Jadi mereka tuh benar-benar beda gitu pola pikirnya dengan saya gitu kan. Jadi saya sangat banyak sama tim saya yang mereka juga nyemangatin benar-benar kita sharing knowledge gitu loh, apa yang mereka apa ya dari pola pikir, dari cara kita belanja itu cara mereka lihat model itu saya belajar banyak gitu loh, karena kan pemakai online ini kan banyak mereka gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya banyak belajar juga lah dari tim saya gitu. Nice. Bu, penasaran nih. Kalau saya dengerin Ibu cerita itu kan rasanya timnya Ibu ini kayak tim yang super tim gitu ya, Bu. Maksudnya saling support gitu ya terhadap Nayara.id ya. Boleh tahu enggak sih Bu, maksudnya apa sih Bu yang Ibu sebagai leader lakukan Bu ketika atau apa yang Ibu perbuat terhadap timnya Ibu sehingga sampai mereka ini bisa trust sama Ibu dan loyal gitu ya untuk berjuang bersama-sama di momen seperti ini. Boleh tahu enggak rahasia-rahasianya apa yang dilakukan? Mungkin mereka mungkin personal touch ya Pak. Jadi saya selalu time untuk entah makan bareng sama mereka, ada yang kadang-kadang berdua aja. Jadi saya kenal mereka tuh bukan cuma tahu namanya ini, tapi saya juga tahu anaknya namanya si ini, anaknya ulang tahun ya, kita kasihin angpau gitu kan. Jadi jadi kayak tahulah gitu tentang ibunya suka sakit atau gimana gitu. Jadi ya sembuh ya ibunya atau gimana gitu. Jadi saya berusaha selalu menggunakan kata-kata yang positif, juga action yang positif, yang menyemangati. Terus kalau mereka sakit juga semoga cepat sembuh gitu loh. Jadi itunya harus dijaga gitu loh. Dan saya juga appreciate mereka. Ya saya anggap itu kayak, makanya saya sebutnya anak-anak kan ya Pak ya, anak-anak saya gitu. Jadi kadang kalau ada masalah apa mereka cerita ya, nih coba cara pikirnya seperti ini gitu loh. Kadang-kadang kan cara kita berpikir kan menentukan cara kita bersikap ya Pak ya. Yes. Jadi ya berusaha deket sih sama mereka gitu loh. Jadi jangan bangun jarak, tapi justru kita berusaha deket karena kita punya gap umur yang jauh kan ya. Jadi kita berusaha cara pikirnya mereka gitu loh. Gitu. Mereka pikir, cara mereka belanja, cara mereka cara mereka itu pokoknya menurut saya tuh menarik gitu dan berbeda dengan orang-orang di zamannya saya gitu loh. Jadi justru malah belajar banyak dari justru tim saya itu gitu untuk guru lain ini, mereka yang benar-benar kayak jagain Nayara banget gitu loh. Kayak gitu. Bahkan ya Pak ya, pas ini itu kan kita kan saya bilang ya terjun bebas ya Pak ya. Kita sampai bikin APD dulu, pada order APD ambil, bikin baju dokter ambil. Waktu itu bahkan kita sampai juga jualan lemon Pak. Kebetulan suami saya punya kebun lemon kan di Purwakarta gitu. Namanya tuh Glory Farm gitu. Jadi Glory Farm Bandung. Nah waktu itu kita akhirnya sampai jualan tuh jus lemon, sampai jualan buah lemon, kirim-kirim sampai keluar kota gitu loh untuk mensupport income-nya buat ya tim, seluruh tim lah gitu. Jadi kita jadi sempat jadi tukang lemon.
di masa awal-awal pandemi dulu ya Pak, yang bulan Maret itu. Kayak gitu. Nice. Sampai sebegitunya ya Bu ya. Jadi ya, kalau jadi memang karena kita juga maksudnya sayanya juga, ayo berusaha sama-sama yuk, ayo kita apa yang kita kerjain pokoknya kerjain dulu gitu loh. Jadi mereka tuh juga ikut semangat gitu loh. Bahkan kita jadi tukang packing semua kan gitu kan, maksudnya kayak nggak nyambung sama pekerjaannya kan gitu. Ya udah kita sama-sama kita kerjain gitu. Oke, nice. Ini menarik ya guys. Jadi yang dilakukan Bu Andrina ini banyak hal yang apa ya, enggak kita bisa ngomong sebagai SOP gitu ya. Kalau di kami buatnya SOP, Standard Operating Procedure gitu ya. Tapi kalau ngomong leadership ini enggak bisa guys ya, enggak ada namanya SOP-nya leadership. Adanya ya masuk lagi kepada hati ya. Waktu ya Pak ya. Yes, nice ya. Dan teman-teman kalau pengen punya tim yang solid seperti yang disampaikan Bu Andrina gitu ya, bahwa ya personal touch ya, care ya, taking care of them ya, perhatian terhadap timnya juga, gitu ya. Next. Oke Bu, ini pertanyaan mungkin yang terakhir Bu, karena saya tadi juga sudah mendengar Ibu dipanggil sama anaknya karena waktu keluarga pastinya dan sudah 1 jam lebih, jadi tidak enak. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, menutup perjumpaan kita malam ini Bu. Ini dari Ibu Samala ya. Beliau tanya, kalau buka usaha lebih baik di marketplace terlebih dulu atau langsung buka di offline store? Nah ini mungkin ada pandangan nggak dari Ibu Andrina kira-kira? Mungkin kalau kondisinya sekarang, tunggu dulu, offline store-nya mungkin di mana ya? Mungkin kalau misalnya offline store-nya terletak bukan di mall, saya rasa mungkin nggak apa-apa ya kalau misalnya entah di lingkungan perumahan atau di lingkungan yang tidak terkait sama apa ya, mungkin kayak jalan utama atau ya terutama kan jalan utama, mall itu kan yang sering banget ditutup-tutupin. Jadi kalau nggak terkait itu, saya rasa kalau ibu mau buka mah nggak apa-apa ya gitu loh. Kalau misalnya itu mau buka dulu, boleh buka nanti misalnya staff SPG-nya atau staffnya yang jaga di situ bisa sambil suruh jualan online, bisa kayak gitu. Jadi itu bisa barengan sih kalau kata saya, mau buka dua-duanya langsung nggak masalah gitu. Oke. Sekarang ya apapun, kalau misalnya emang ibu punya kesempatan buka offline ya buka aja. Punya potensi ada SPG-nya kan, kalau toko kan nggak mungkin peak hour terus ya, pasti ada masa-masa pas sepi, ada pas ramai. Jadi pas sepinya bisa suruh urus online. Menurut saya itu malah bisa hubungan dan itu bisa saling mendukung gitu. Tapi kalau bukanya di mall atau mungkin di jalan utama, ya mungkin itu harus lebih hati-hati gitu. Yes. Harus dipikirin matang-matang ya Bu. Kalau PPKM lagi bisa amsyong juga ya Bu ya omsetnya. Iya. Karena banyak teman-teman di kasihan yang kalau di jalan utama Pak gitu. Yes. Karena kena tutup juga Bu, sama sih di blok gitu juga nggak bisa lewat ya. Iya, kadang-kadang jalannya beneran ditutup tuh, orang kan nggak bisa lewat ya. Tuh. Iya. Jadi harus dipikirin itunya gitu. Sip, nice. Semoga kejawab ya pertanyaannya Bu Samala ya. Dan saya rasa teman-teman hari ini yakin dan percaya pasti dapat banyak insight dari Ibu Andrina hari ini ya. Buat teman-teman yang belum nonton acaranya sampai habis ya, teman-teman nanti boleh nonton, kita akan simpan di IGTV kita ya. Lalu juga ya senang nonton di YouTube ataupun senang dengar di podcast, biasanya kami juga akan upload di sana. Teman-teman boleh lihat di YouTube-nya di Consulting IT ya. Juga biasanya kami akan upload, tapi nggak mungkin nggak langsung ya. Biasanya akan setiap mungkin 1-2 minggu ke depan kita akan upload, tapi yang pasti kita akan simpan di IGTV kami. Teman-teman boleh lihat ulang kalau memang pengen denger, karena pasti banyak yang bisa teman-teman dapatkan ya insight menarik dari Ibu Andrina hari ini. Ya, terus yang belum follow, teman-teman yang belum follow Nayara.id ya, silakan langsung di follow ya. Yakin dan percaya, cari deh baju-baju online yang batik kekinian ya, biar teman-teman tambah necis ya, tambah oke ya, tambah keren ya. Nanti The Consulting juga harus klik
harus ulik-ulik Nayara nih buat seragam nih. Oh iya benar Pak, kita juga terima pembagian seragam. Siap. Oke, thank you Bu Andrina untuk sharingnya malam ini Bu, luar biasa ya, banyak insight ya. Saya sampai merinding dengar ceritanya Ibu, sampai kayak bulu kuduk saya tak berdiri gitu dengerin ceritanya Ibu yang nanti soal apa sampai Ibu yang nangis dan kawan-kawan itu ya, keren banget ya. Sampai akhirnya bisa rebound seperti sekarang. Salut Bu, 4 jempol buat Bu Andrina ya. Salam Bu buat keluarga, semoga selalu sehat-sehat Bu, selalu happy, dan yang pasti juga Nayara tadi kami doakan Bu selalu jos ya, bisnis online-nya tambah jos, nanti habis PPKM tambah jos lagi Bu, omsetnya dan sebagainya. Oke, thank you so much Bu Andrina, thank you juga buat teman-teman yang sampai akhir. See you guys, sukses terus buat teman-teman, sukses terus buat Bu Andrina, dan sampai ketemu di event-event The Consulting berikutnya ya, bye-bye. Thank you, bye-bye. Thank you Bu.